Sambung langsung bersama dengan Martua Handrika Panggabean, VP Wealth Management dari BRI. Pak Martua, mari kita lanjutkan lagi tips dan strategi khususnya dari BRI agar kita bisa cerdas dan lebih jeli, Pak, dalam mematchkan tujuan investasi pribadi saya dengan jenis-jenis reksadana yang sangat beragam ini. Misalnya kapan saya harus pilih reksadana saham, kemudian reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang sedang booming, apakah saya harus ke sana, ada juga reksadana campuran atau reksadana terproteksi. Dan menurut Anda tren-trennya apakah terus mengalami perubahan seperti ini? Dan apakah saya juga harus switching dari satu jenis ke jenis yang lainnya, Pak? Seperti apa, Pak Martua? Ya, kembali ya, Mas Erwin. Saya pikir memang itu kembali ke kita ya, kembali ke pribadi yang berinvestasi. Kita harus mengerti benar profil risiko kita, kembali tadi mematchkan dengan tujuan investasi. Nah, tujuan investasi kita apa? Apakah tujuan investasi ini sesuatu yang yang memang duitnya itu memang harus ada gitu. Nah, kalau memang harus atau tidak boleh berkurang misalnya. Nah, tentu saja kita harus ambil ke produk-produk yang lebih aman. Nah, ini yang memang nanti dikonsultasikan. Tapi rata-rata misalnya kayak pasar uang memang itu untuk kebutuhan, tanda kutip untuk kebutuhan likuiditas, tapi kembali bisa berinvestasi gitu ya, atau mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi, atau tanda kutip nih biasanya pasar uang juga dipakai oleh nasabah atau dipakai itu untuk kalau kita nunggu momen, misalnya momen ada orang momen untuk beli saham gitu. Nah, parkir sebentar di reksadana pasar uang, misalnya seperti itu. Hal-hal itu bisa dilakukan. Artinya memang yang penting ada imbal hasil yang lebih baik dan liquid juga. Jadi bisa satu hari sudah cair, misalnya seperti itu ya. Nah, itu biasanya pasar uang untuk yang seperti itu, atau memang kebutuhannya kurang dari setahun lagi. Jadi misalnya saya mau liburan nih 8 bulan lagi, atau misalnya sekarang nih saya mau merencanakan nih mau liburan akhir tahun. Nah, sebaiknya itu kalau memang dananya diinvestasikan dari sekarang, sebaiknya itu posisinya pasar uang, karena kita tidak mau juga kan tiba-tiba di akhir tahun kita masuknya ke saham pada saat itu ternyata turun jauh, malah jadi masalah, nggak jadi nanti liburannya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau jangka menengah, tujuannya jangka menengah misalnya untuk 3-5 tahun lagi, mungkin sebagian besar bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap gitu. Tapi kalau mau saham, persentasenya kecil misalnya seperti itu, karena pendapatan tetap itu kan sebagian besar itu atau minimal 80% itu ada di produk obligasi atau pendapatan tetap ya. Kemudian ada juga reksadana campuran. Nah, ini yang memang kita harus benar-benar baca ya prospektusnya. Campuran ini nanti disampaikan di dalam prospektus kira-kira berapa persentase dari pasar uang, kemudian berapa persentase saham, kemudian berapa persentase pendapatan tetap yang ada di dalam reksadana itu. Jadi masing-masing reksadana campuran itu bisa beda-beda. Jadi kita benar-benar harus mengenali produknya, karena dari mengenali produk kita tahu resikonya, kita tahu juga ekspektasi kita untuk imbal hasilnya kira-kira berapa. Kemudian tentu saja saham. Nah, saham ini kembali kalau memang profil risiko kita masuk ke moderat atau agresif, ya saham ini bisa kita ambil reksadana saham ini, bisa dibeli. Namun juga tujuannya sebaiknya untuk tujuan-tujuan yang masih panjang ya. Artinya masih sekitar 10-15 tahun lagi, sebaiknya seperti itu. Jadi misalnya untuk kebutuhan pernikahan anak atau untuk kebutuhan pendidikan yang masih 15-20 tahun yang akan datang misalnya, sudah bisa mulai mengambil, sudah dapat diinvestasikan di reksadana saham ini. Kira-kira seperti itu Mas Erwin. Jadi memang kembali ya, individu itu akan berbeda-beda. Jadi setiap orang kemungkinan sarannya akan berbeda ya, karena kembali ke profil risiko tadi sih sebenarnya. Tapi kurang lebih secara umum seperti yang saya sampaikan tadi Mas Erwin. Baik. Terima kasih. Ya, Pak Martua, jelas sekali penjelasan Anda, dan agar semuanya lebih spesifik, tepat sasaran, berbicara mengenai layanan BRI Prioritas sendiri, Pak. Bagaimanakah BRI Prioritas juga menyeleksi yang terbaik produk-produk reksadana yang dipasarkan kepada nasabah-nasabahnya, sehingga tahu dan tepat sekali sasaran dan goal masing-masing nasabah yang dimiliki oleh BRI Prioritas? Iya, tentu saja Pak. Artinya kami pun di BRI yang tadi ya, ada 3 hal umum yang saya sampaikan tadi. Kenali diri kita atau kenali profilnya kita, kenali produknya kita, kenali perusahaan atau manajer investasi. Nah, kami tentu saja melakukan analisa di sisi produk dan manajer investasi. Kami melakukan itu, kami bekerja sama tentu saja dengan
manajer-manajer investasi yang sudah terpercaya. Kemudian ketika nasabah datang ke kita, kemudian berkonsultasi mengenai kondisinya, kemudian misalnya sudah menyampaikan tujuannya, ada niat, kira-kira kalau saya berinvestasi di reksadana seperti apa. Nah, dari situ nanti kita akan gali, kemudian kita berikan solusi yang terbaik menurut kita sesudah kita menggali menggali kondisi nasabah dan kondisi reksadana, kemudian kondisi MI yang sudah bekerja sama dengan kita. Nanti dari situ akan disampaikan kira-kira produk yang optimal buat nasabah tersebut apa gitu. Jadi memang ini akan sangat beragam di setiap nasabah ya. Saya mungkin berbeda misalnya secara profil risiko dengan Mas Erwin, jadi bisa jadi yang ditawarkan ke Mas Erwin kalaupun sama-sama reksadana nih, itu bisa berbeda dengan yang ditawarkan ke saya, misalnya seperti itu Mas Erwin yang kita lakukan selama ini. Ya, selain dikembalikan ke profil resiko masing-masing, beda tahun, beda situasi, beda era, apakah strateginya juga berbeda? Pak Martua, ini mengingatkan kita kembali bahwa kita masih ada dalam situasi pandemi. Pasar saham stagnan, pasar keuangan dan dunia investasi tengah tertekan. Apakah strategi berinvestasi saya harus disesuaikan atau dirubah juga Pak? Atau ada strategi baru di masa pandemi yang spesifik seperti ini? Ya, tentu saja Pak. Artinya dengan kita dengan reksadana ini kita bisa agile ya sebenarnya dana kita. Artinya kita bisa men-switch kapanpun. Jadi kalau memang menurut kita sebagai nasabah kembali ya itu dananya saya atau dananya nasabah ya. Artinya ketika dalam kondisi pandemi melihat pasar saham atau kondisi lagi menurun, bisa seperti saya bilang tadi, bisa diparkirkan misalnya ke yang lebih aman atau yang volatilitasnya rendah, reksadana pasar uang gitu. Jadi kenapa sekarang reksadana pasar uang juga memang sedang diminati, karena memang dianggap risikonya paling rendah dari semua jenis resiko. Bukan tidak ada risiko ya, tapi risikonya paling rendah. Namun dia tetap bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau yang lebih tinggi daripada sekedar misalnya instrumen tabungan atau deposito gitu. Jadi nasabah tetap dapat berinvestasi dan bisa menunggu timing Kak, seperti yang tadi kita sampaikan. Kalau menurut ada saatnya ini kembali lagi nih, udah mulai mau rebound nih, misalnya seperti itu, bisa dilikuidasi dari reksadana pasar uangnya masuk ke reksadana lain atau bahkan masuk misalnya ke saham atau ke instrumen-instrumen yang lebih beresiko, tentu saja dengan pemahaman risiko yang benar oleh nasabah. Nah, itu satu ya, melihat timing dan lain-lain. Tapi menurut saya, tetap saja seperti yang saya sampaikan tadi, harus ada bagian dari pendapatan kita yang memang harus disisihkan secara rutin. Kalau memang itu tidak ke reksadana yang berisiko, paling tidak masukkan ke reksadana pasar uang misalnya seperti itu. Tapi setiap bulan kita tetap berinvestasi. Jadi imbal hasil dari dana kita itu atau dana itu jadi nggak nganggur gitu. Jadi tetap ada hasilnya walaupun sedikit, karena memang kita tidak mau dana tersebut berisiko atau risikonya tinggi gitu. Paling tidak kita nunggu timing, masukin pasar uang dulu, ketika timingnya pas kita bisa masuk ke saham atau ke reksadana saham misalnya seperti itu Mas Erwin. Baik, tadi ada kutipan kuat dari Pak Martua, menyisihkan bukan menyisakan. Ini motivasi yang sangat kuat untuk kita bisa terus konsisten berinvestasi. Ada kutipan dan closing statement juga dari Martua Panggabean bagi kita untuk lebih jeli berinvestasi khususnya di produk reksadana ini. Pak Martua sebagai penutup. Ya, Mas Erwin, menurut saya itu kita harus melakukan plan for a better and brighter time to come with various investment instrument from BRI Prioritas. So optimize your work with BRI Prioritas. Jadi kita benar-benar dapat merencanakan lewat konsultan atau advisor yang juga berpengalaman di BRI Prioritas. Menurut saya seperti itu Mas Erwin. Terima kasih. Baik. Pak Martua, terima kasih banyak sudah banyak berbagi edukasi, strategi juga bagaimana kita bisa lebih jeli dalam berinvestasi. Sehat selalu untuk Anda Pak Martua Panggabean, selamat pagi. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.